Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naura Yasmin Ayuni dengan NIM 0836636252 dari Prodi Sistem Informasi UPBJJ Surabaya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan hasil dari implementasi tugas 1 pemrograman berbasis web, yaitu saya dibimbing oleh Bapak Tommy Saputra untuk membangun antarmuka dan alur interaktif dari aplikasi pemesanan bahan ajar yang diberi nama SITTA untuk sistem kebutuhan proses pemesanan dan distribusi bahan ajar di UT. Bisa kita lanjut ke kriteria penilaian. Maksud saya membaca soal terlebih dahulu. Di sini saya dari soal Bapak Tommy adalah mahasiswa disuruh untuk merancang struktur HTML yang semantik dan valid, kemudian dapat mengelola gaya antarmuka menggunakan CSS, inline, internal, dan eksternal. Kemudian mahasiswa dapat menggunakan JavaScript untuk manipulasi dokumen objek model, validasi form, kemudian manipulasi data table, dan interaksi UI, sesuai dengan kreativitas masing-masing seperti pop-up, modal box, dan alert box. Di sini kami diminta untuk membuat sebuah aplikasi website sederhana untuk pemesanan bahan ajar di universitas terbuka yang dilakukan oleh UT daerah. Pada tugas ini, mahasiswa berfokus pada proses pada front-end tanpa menggunakan back-end terlebih dahulu, sehingga data-data yang dibutuhkan tidak dibaca melalui database, tapi melalui JS file yang akan dilampirkan bersamaan dengan tugas praktik ini. Kemudian buatlah 4 halaman website berikut. 1. Halaman login dengan login.html dengan input email dan password, kemudian tombol login. Jika salah atau tidak sesuai, munculkan pop-up atau alert yang berisi bahwa email atau password yang Anda masukkan salah. Terdapat tombol lupa password dan daftar yang dimunculkan dalam bentuk modal. Pada soal pertama ini saya sudah menyiapkan coding untuk halaman login. Saya beri nama index.html di sini. Kita buka menggunakan Open with Live Server. Di sini akan dibuka. Nah, di bagian halaman login ini saya memberikan tulisan untuk judul, kemudian email dan password login. Di sini saya menggunakan HTML semantik seperti ini. Di halaman HTML ini saya menggunakan bahasa lang atau lang. Kemudian di sini ada tag untuk meta, kemudian ada tag untuk link. Ini tag link untuk menautkan atau mengintegrasikan CSS style dengan HTML yang saya buat. Kemudian di sini ada head, kemudian ada body, ada main, dan ada header, sehingga coding yang saya buat itu semantik atau lengkap dan memiliki sifat seperti itu, atau memiliki fungsinya. Untuk H1 adalah untuk paragraf dengan heading 1, kemudian ada section untuk from login-nya yang di sini. Untuk from login, ini adalah from login-nya, ada email, password, kemudian tombol login, ada tombol lupa password, dan tombol daftar. Di sini ada label email. Ntar saya akan bagi jadi 2 saja. Nah, di sini saya menggunakan tag label untuk label email dan input untuk form pemasukan ID emailnya seperti itu. Kemudian di sini saya menggunakan ini form. Kemudian ada tag button untuk button login dan button lupa password dan daftar. Seperti itu penjelasan untuk semantik yang saya gunakan, HTML semantik. Urutan dari HTML yang saya gunakan seperti itu. Kemudian untuk soal yang kedua adalah dashboard menu. Ada dashboard HTML. Menu utama yang terdiri atas tombol navigasi ke Di sini ada ketentuan, yaitu ada input email dan password. Di sini saya sudah membuat coding untuk input email dan password. Ini saya menggunakan form. Kemudian ada tombol login di sini, dan jika salah atau tidak sesuai, munculkan pop-up atau alert yang berisi bahwa email password yang Anda tidak masukkan salah. Sekarang kita coba untuk memasukkan email dan password yang salah. Kalau .mail, kemudian saya masukkan password terserah, dan kita klik login. Di sini saya sudah membuat alert seperti itu, membuat alert di bagian nah di sini. Jadi di sini saya menggunakan alert. Jadi kalau memasukkan email dan password yang tidak sesuai, di sini saya juga memasukkan untuk dummy kredensialnya, sehingga saya bisa masuk ke sistem yang sudah saya buat. Di sini saya memasukkan kredensial yaitu admin UTAJ dan passwordnya yaitu 12345 seperti itu. Nah, di sini jika
Nah di sini ada perintah atau coding jika validasi untuk emailnya itu salah, maka akan muncul format email tidak valid seperti itu. Kemudian akan disuruh memasukkan ulang email dan password yang sesuai dengan kredensial. Nah sekarang kita coba untuk memasukkan email yang sudah saya daftarkan di kredensialnya, sudah saya input ke coding pada autentifikasi JS. Di sini bisa lanjut ke HTML. Nah, kemudian lanjut pada dashboard menu atau dashboard HTML atau halaman dashboard. Pada menu utama terdiri atas tombol navigasi ke informasi bahan ajar. Di sini ada informasi bahan ajar. Kemudian tracking pengiriman, ada laporan. Kemudian ada histori transaksi bahan ajar. Di sini pertama saya buat dashboardnya berbentuk seperti Linktree karena ini halaman dashboard seperti itu. Jadi untuk memudahkan user saat memasukkan ingin menuju kemana seperti itu. Di sini juga disuruh untuk menampilkan greeting. Saya tampilkan greeting di bagian atas ini, selamat sore, seperti itu. Kemudian ada dashboard menu. Dashboard menu ini adalah nah dashboard menu ini mungkin maksudnya ada di halaman tracking pengiriman karena ada nomor delivery order. Jadi di sini saya memasukkan di tracking pengiriman. Nah, di sini dashboardnya di sini saya buat seperti ini. Jadi saat masuk ke dalam salah satu tombol atau salah satu halaman yang dituju oleh user, dashboard akan berubah pindah posisi ke bagian atas untuk memudahkan user tidak usah kembali lagi ke halaman dashboard awal, tapi bisa menuju ke navigasi bagian atas ini. Kemudian di sini input nomor delivery order. Nah, di sini saya sudah menginput ini halaman dashboard, halaman tracking. Nah, halaman tracking di sini saya masukkan navigasi bar sehingga ada navigasi untuk memudahkan user. Kemudian main ini adalah isi dari isi halaman yaitu tracking pengiriman. Kemudian menggunakan label nama nomor delivery order dan input. Nah, di sini ada inputannya dan tombol cari. Ini tombol cari. Dan kemudian untuk dokumen JavaScript DOM-nya ini saya masukkan ke scriptnya seperti ini. Jadi ada integrasinya. Jadi ketika kita memasukkan nomor delivery order, di sini saya memasukkan data ini untuk delivery order. Kita masukkan, kemudian kita klik tombol cari. Di sini akan keluar untuk informasi dari nomor delivery order DO001. Setelah itu statusnya di sini ada disuruh untuk status pengiriman dapat disimulasikan dengan progress bar. Saya memilih untuk menggunakan progress bar seperti itu. Warna tabel atau list sesuai dengan kemampuan dan kreativitas teman-teman. Di sini saya menggunakan progress bar. Kemudian detail ekspedisi, di sini ekspedisi detailnya JNE Express, data tanggal kirim, kemudian jenis paket reguler dan total pembayaran 55.000. Semuanya sudah saya cantumkan pada coding yang sudah saya implementasikan di Visual Studio Code. Kemudian informasi stok bahan ajar. Di sini ada saya sudah memasukkan navigasi informasi bahan ajar. Kita klik. Di sini saya menggunakan label dan tabel. Menggunakan tag tabel. Ini laporan. Stok. Nah, di sini saya menggunakan tabel. Kemudian tambah stok baru. Untuk tabel stok ini ada di bagian JS. Jadi data yang ada pada tabel ini saya masukkan pada JavaScript seperti itu, data objek model di JavaScript. Kemudian jadi data dummy-nya. Nah, di sini ada menampilkan secara dinamis dari data dummy pada data JS di variabel konstanta data bahan ajar. Nah, di sini dummy-nya saya masukkan ke data JS. Ini kode BA. Nah, di sini ada BA001, BA002, BA003. Di sini pengantar SI, kemudian stoknya 25. Ada algoritma pemrograman dan stok 30, manajemen proyek TI, stok 18. Seperti ini. Saya memasukkan pada HTML-nya menggunakan ini tabel ID dengan variabel tabel stok seperti itu. Dan di sini juga ada input untuk kode, untuk nama dan stok.
Kemudian untuk struktur folder proyek. Nah, untuk struktur folder proyek, kita bisa cek untuk kriteria penilaian agar bisa sesuai seperti itu. Jadi struktur HTML yang semantik, valid, dan lengkap. Nah, tadi di awal saya sudah jelaskan untuk HTML yang semantik. Jadi saya menggunakan tag yang memiliki fungsi seperti ini main. Main ini adalah isi yang sebuah elemen yang mempunyai isi, atau yang di dalamnya main ini adalah isi dari halaman isi dari halaman yang ada pada live server ini. Jadi dalam main ini ada heading 2, kemudian ada table, kemudian ada teks, dan label input seperti itu. Kemudian desain CSS. Desain CSS yang saya gunakan di sini saya menggunakan, nah, jadi ini ada CSS, style CSS. Di sini saya buat stylenya lebih minimalis atau modern, jadi cukup menggunakan warna biru saja. Di sini jadi ada untuk font saya menggunakan Poppins, kemudian background menggunakan warna putih, dan warna bodinya untuk 33, dan paddingnya di sini saya gunakan 0 semua, jadi full. Kemudian navigasi bar ini, navigasi bar di halaman dashboard tadi ya, ini navigasi bar. Jadi di sini ada posisinya sudah fix, top, left, widthnya 100% untuk ini background, kemudian tinggi 70 pixel, kemudian background colornya, kemudian justify content, display, align itemnya saya buat center, lurus di tengah, kemudian padding antar atau jarak antar tombol ini saya buat jadi 0,2 rem, kemudian box shadow di sini saya berikan hiasan atau tambahan shadow agar lebih menonjol, agar user tahu kalau ini tuh tombol seperti itu. Kemudian juga ada drop down, untuk drop down itu ini drop down, hiasan untuk drop down, dan lain-lain. Kemudian JavaScript, dokumen objek modelnya, bagaimana interaktifnya website yang dibuat, bagaimana manipulasi data yang dibuat. Oke, ini saya sudah membuat JavaScript-nya. Jadi di sini ada JavaScript dari beberapa HTML ini. Jadi ada autentikasi ini saya tautkan untuk halaman indeks atau saat memasukkan saat login seperti itu. Kemudian data ini adalah isi dari dummy data, jadi dummy data yang digunakan pada HTML, pada halaman web ini, halaman web SITTA ini. Kemudian ini data untuk history. Jadi data untuk halaman history akan diolah di history JavaScript. Kemudian ada main. Nah, untuk main ini adalah pengolahan data dari semua yang ada di halaman web ini. Jadi di sini diolah, kalau data itu dummy datanya, kalau main itu tempat untuk mengolah datanya seperti itu. Kemudian ini ada recap untuk data dari recap. Kemudian ada stok untuk informasi bahan ajar. Kemudian ada tracking untuk tracking pengiriman. Dan UI ini untuk alert message-nya atau pop-up-nya seperti itu. Jadi begitu penjelasan saya untuk dokumen objek model. Kemudian next, validasi form dan alert, menyediakan feedback saat error. Jadi seperti yang sudah saya contohkan tadi di awal, saat login, saat memasukkan email atau password yang salah, maka akan muncul tampilan informasi bahwa email dan password tidak valid seperti itu. Kemudian next, ada modularitas file dan struktur file. Nah, modularitas file dan struktur file ini saya buat mengikuti dengan petunjuk yang ada pada tugas 1. Jadi saya buat file baru, tugas PBW SITTA. Di sini saya buat di src. Nah, di sini saya buat HTML-nya terlebih dahulu. Saya buat HTML-nya terlebih dahulu, indeks dulu, kemudian dashboard, history, kemudian baru menggunakan JavaScript, baru membuat JavaScript untuk penambahan data yang ada pada HTML. Kemudian selanjutnya ada untuk mempercantik atau membuat UI untuk web SITTA, saya menggunakan style CSS sesuai dengan petunjuk yang ada pada tugas 1. Kemudian kreativitas tambahan, tema, fitur, atau UI. Nah, tema, fitur, atau UI ini itu ada pada style CSS ini. Ada pada style CSS ini temanya. Jadi temanya saya mengambil tema warna biru. Kemudian untuk fitur, di sini fitur saya menggunakan fitur tombol, ada input, kemudian di sini ada drop down. Ini ada juga drop down. Kemudian di bagian rekap bahan ajar ini saya menggunakan fitur mencetak untuk rekapan.
Nah, di sini saya menggunakan fitur untuk mencetak rekapan dan juga untuk manipulasi datanya. Di sini adalah bagaimana interaktif website yang dibuat. Nah, di sini kita coba untuk informasi bahan ajar. Kita masukkan data untuk kode BI 09, kemudian dengan nama bahan ajar IPA dan stok 25, kita klik tambah. Nah, di sini akan muncul validasi from atau dan alertnya seperti itu. Kita klik OK. Di sini akan muncul stok tambahan BI 09 dengan nama bahan ajar IPA dan stok 25. Kemudian untuk tracking pengiriman, di sini kita masukkan jika memasukkan data yang tidak ada pada data dummy atau data JavaScript, maka akan muncul alert seperti nomor DO tidak ditemukan atau informasi. Nah, jadi kode yang saya buat itu akan memunculkan informasi nomor DO tidak ditemukan seperti itu. Kemudian jika memasukkan nomor yang ada pada dummy JavaScript, data JavaScript, maka akan muncul informasi. Nah, seperti ini. Kemudian ada di laporan monitoring progress. Nah, di sini adalah monitoring progress yang bisa di tracking pengiriman ini. Jadi ini bersangkut paut seperti itu. Ada sangkut pautnya. Jadi dari laporan monitoring progress bisa dicek di tracking pengiriman. Kemudian rekap bahan ajar, laporan rekap bahan ajar. Jadi setelah kita memasukkan di informasi bahan ajar, maka akan muncul pada rekap bahan ajar. Nah, di sini akan muncul BI 09 IPA dengan stok 25. Kemudian histori transaksi. Nah, histori transaksi ini adalah histori transaksi penambahan bahan ajar. Saya belum membuat data lebih lanjutnya untuk histori penambahan bahan ajar seperti itu. Baik, sepertinya penjelasan saya untuk video sudah cukup menjelaskan dari soal tugas 1 seperti itu. Demikian penjelasan dari saya mengenai implementasi tugas mata kuliah pemrograman berbasis web. Kemudian sistematika. Oh, ada soal lagi, sistematika. Jadi di sini untuk menyelesaikan tugas seperti bagaimana dalam merancang dan membuat aplikasi website menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript. Nah, di sini saya menggunakan alur berpikir. Jadi saya mengerjakannya yaitu dengan membuat HTML terlebih dahulu. Saya membuat HTML terlebih dahulu, membuat codingnya. Kemudian pertama saya itu sih ke user dulu. User butuhnya informasi apa, kemudian baru kita buat HTML-nya, kemudian buat data dummy-nya di JavaScript. Kemudian yang paling terakhir adalah dengan style CSS. Di sini style CSS. Jadi di bagian ini semua bersangkut paut seperti itu sehingga menghasilkan web SITTA ini. Nah, sekian penjelasan dari saya mengenai implementasi tugas 1 yang sudah saya kerjakan untuk mata kuliah pemrograman berbasis web ini. Saya ucapkan terima kasih untuk kepada Bapak Tommy Saputra yang telah menyempatkan waktunya untuk melihat video yang sudah saya buat ini. Semoga penjelasan saya mengenai alur logika teknis dari sistem yang saya buat untuk tugas 1 ini bisa menggambarkan seperti itu, bisa menyelesaikan tugas 1 yang saya kerjakan. Terima kasih atas perhatian Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.